Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoyrul Basri dengan NIM 24030102053. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, saya akan coba menjelaskan terkait materi sistem teknik dokumentasi. Jadi secara garis besar materi materi ini itu memahami bagaimana cara mendokumentasikan suatu sistem gitu. Pada materi ini saya akan coba membahas dua, yaitu yang pertama adalah mohon maaf, definisi atau pengertian dari teknik dokumentasi itu, dan juga yang kedua adalah jenis-jenis dari dokumentasi. Lanjut, pada pengertian teknik dokumentasi, jadi teknik dokumentasi adalah proses pencatatan, penyusunan, dan pemeliharaan informasi terkait sistem yang digunakan dalam organisasi. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, dokumentasi mencakup semua catatan yang menjelaskan cara sistem bekerja, mulai dari pengumpulan data hingga memperoleh laporan keuangan. Dokumentasi mencakup penggunaan alat-alat visual seperti bagan alir atau flowchart atau diagram aliran data yang sering juga disebut dengan DFD. Jadi alat-alat visual ini itu membantu menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh dan diagram proses bisnis juga membantu dalam proses pelaksanaan aktivitasnya. Dan menggabungkan elemen-elemen ini, teknik dokumentasi menjadi sarana penting untuk mengelola risiko, memastikan efisiensi, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Lalu yang kedua, kita membahas jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama itu ada diagram arus data atau data flow diagram yang sering disebut DFD. Lalu yang kedua ada flowchart atau diagram alur atau juga sering disebut dengan bagan alir. Yang pertama, diagram alus data atau data flowchart ini itu pengertiannya adalah alat pembuatan alat pembuat model, alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai satu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Berikut adalah simbol-simbol dari diagram arus data. Yaitu yang pertama ada entitas eksternal atau bagian, itu yang berbentuk dengan persegi panjang, lalu yang berbentuk oval itu adalah proses, dan juga ada penyimpanan data, dan juga ada alur data. Saya mempunyai contoh simpel terkait diagram arus data. Jadi ada dua entitas eksternal atau bagian. Yang pertama ada pencatat waktu, dan yang kedua adalah karyawan. Lalu yang di tengah itu yang berbentuk oval adalah proses. Lalu ada yang eh, lalu ada penyimpanan data. Jadi pencatat waktu itu memproses data gaji diproses, lalu memproses data gaji untuk dari entitas lain atau dari bagian lain yaitu karyawan, yang mana ada tanda tanda panah bolak-balik itu disimpan dalam penyimpanan data payroll. Begitu. Jadi pencatat waktu memproses data gaji karyawan yang nantinya akan disimpan dalam penyimpanan data da- data payroll begitu. Lalu ada contoh lainnya. Contoh lainnya juga jadi sama dari entitas lain dari bagian eksternalnya itu adalah pencatat waktu, lalu ada proses. Jadi pencatat waktu memproses, memverifikasi data payroll yang memverifikasi mengambil dari penyimpanan data karyawan. Ketika data valid akan disimpan dalam data payroll valid. Begitu, contoh. Lalu yang kedua ada flowchart atau diagram alur. Flowchart atau diagram alur ini sering juga disebut dengan bagan alir. Yaitu pengertiannya adalah sebuah diagram simbol yang menunjukkan alur data secara berurutan pada sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir, bagan alir ini adalah teknik yang paling sering digunakan. Ini juga ada simbol-simbol dasar dari flowchart atau diagram alur atau bagan alir, yaitu yang pertama adalah input atau output, lalu proses, lalu ada arus dokumen, dan juga anotasi. Berikut adalah gambar-gambarnya. Lalu pada simbol input atau output itu ada simbol-simbol khususnya, seperti kayak punch card, penyimpanan online, pita magnetik, pita punch, dan juga disket max.
disket magnetik. Penyimpanan online ini seperti eh, s- eh, kita menyimpan data atau dokumen itu secara online akan berbentuk gambarnya adalah seperti ini pada penyimpanan online begitu. Lalu simbol khusus lainnya untuk input output ini ada berbentuk seperti ini yang itu ada dokumen. Dokumen ini contohnya seperti misal saya membuat faktur. Faktur ini saya simpan sebagai dokumen. Kita gambarkan dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi digambarkan seperti gambar berikut. Lalu ada input manual, tampilan, communication link, dan juga penyimpanan offline. Selain input-output, ada simbol proses khusus juga, yaitu yang berbentuk seperti belah ketupat ini adalah gambar belah ketupat ini adalah sebuah putusan, lalu ada predefined proses, persiapan, lalu ada yang berbentuk trapesium terbalik adalah proses manual, lalu proses pendukung, arsip, ekstraksi, dan juga sortir. Dan juga ada simbol-simbol tambahan pada diagram alur atau flowchart ini, yaitu ada penghubung connector of page. Yang dimaksud dengan connector of page ini adalah perpindahan perpindahan halaman. Gitu. Lalu ada terminal, fitra transmisi, dan juga parallel mode. Jadi si flowchart atau diagram alur sendiri ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam bagian alir mencerminkan fungsi-fungsi alur informasi sistem informasi akuntansi. Arah normal dari alur adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Di ujung panah harus digunakan untuk membalik arah atau arus dokumen. Jadi ketika ada tanda panah berarti mencerminkan alur berikutnya dari dokumen itu sendiri. Selanjutnya, pada simbol yang digunakan dalam bagian alir ini ada yang pertama ada arah normal satu alur gitu. Ya, pada gambar tersebut yang pertama ada faktur. Faktur ini dengan simbol ataupun gambar itu adalah yang tadi telah saya sebutkan itu adalah dokumen. Jadi faktur yang berbentuk dokumen faktur itu ditelaah dan disetujui. Lalu ada gambar atau simbol trapesium terbalik yang artinya mana itu adalah input manual, proses manual. Itu jadi faktur ditelaah dan disetujui secara manual. Lalu faktur itu mohon maaf, lalu menerbitkan dokumen baru yang mana faktur yang setelah disetujui. Itu selanjutnya ada arah balik dari arus dokumen. Tadi yang telah saya sebutkan yang normalnya itu dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri begitu. Sebenarnya sama saja seperti yang tadi yaitu faktur ditelaah dan disetujui secara manual lalu menjadikan dokumen baru yaitu faktur yang telah disetujui. Lalu selanjutnya ada penggunaan simbol konektor. Jadi bagian A yaitu gudang dan juga ada bagian B pembeli. Dari ketika ada pembelian dari gudang itu membuat surat permintaan, dokumen surat permintaan yang selanjutnya diteruskan ke bagian divisi atau bagian pembelian. Dokumen surat permintaan itu diteruskan kepada bagian pembelian. Lalu ada dua arah panah. Jadi ada arsip pemasok yang diproses secara manual. Dalam proses manual ini menghasilkan dua dokumen, yaitu yang pertama adalah surat permintaan dan yang kedua adalah permintaan pembelian. Itulah dokumen yang baru yang telah diproses manual. Lalu juga ini ada contoh dari flowchart sendiri. Ada bagian pembelian dan juga ada bagian pemasok. Jadi kalau saya coba bacakan, jadi ada dokumen daftar pemasok yang diproses secara manual untuk memilih pemasok. Selanjutnya, proses manual menyiapkan permintaan penawaran harga, menjadikan dokumen baru permintaan penawaran harga yang dokumen tersebut diteruskan ke bagian pemasok. Lalu kalau kita balikan dari bagian pemasok yang ditujukan untuk bagian pembeli, jadi dari bagian pemasok itu membuat dokumen penawaran harga, yang mana dokumen penawaran harga itu diteruskan ke bagian pemasok, diproses secara manual, memilih penawaran harga, selanjutnya menyiapkan order, diproses secara manual juga,
dan menerbitkan dokumen baru yaitu order pembelian, yang mana order pembelian juga nanti akan diteruskan kembali ke bagian pemasok. Selanjutnya, jadi kesimpulannya pada teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi itu merupakan elemen penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem. Dengan memahami konsep dasar, jenis-jenis organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan dokumentasi untuk mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan juga memastikan akurasi dalam pelaporan keuangan. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulisnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Tingkatan atau derajat pemahaman dokumentasi meliputi mampu memahami, mengevaluasi, dan juga menyiapkan atau membuatkan laporan keuangan. Begitu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya presentasikan untuk materi sistem teknik dokumentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya Muhammad Nurul Basri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.